Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Miraifa dengan NIM 1906-208. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi industri organisasi pra-perang dunia tahun 1900 sampai 1916, di mana di dalam pra-perang dunia ada 4 tokoh yang menjelaskan tentang sejarah psikologi industri organisasi. Tokoh yang pertama yaitu ada Walton B. Scott yang menjelaskan tentang Psychological of Advertising pada tahun 1901. Ia mengemukakan penggunaan psikologi di bidang periklanan, menerbitkan buku The Theory of Advertising pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama kali yang membahas dunia kerja dari aspek psikologi. Kemudian, ia menerbitkan buku The Psychological of Advertising tahun 1908 dan buku Influence, Men in Business, and Increasing Human Efficiency in Business pada tahun 1911. Selanjutnya, tokoh yang kedua ada Frederick Winslow Taylor dari Manajemen Ilmiah yang menjelaskan manajemen ilmiah atau scientific management memandang manusia seperti mesin dan menentukan metode yang paling sesuai untuk mengerjakan suatu tugas, diantaranya dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Tyler pada tahun 1911 mengemukakan panduan yang masih berpengaruh sampai sekarang, di mana panduan yang masih berpengaruh sampai sekarang ini ada 4 bagian. Yang pertama ada pekerjaan yang harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukannya. Kedua, pekerjaan harus direkrut berdasarkan karakteristik-karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan melakukan suatu tugas. Yang ketiga ada pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Yang keempat ada pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Kemudian, tokoh yang ketiga ada The Gilbert. Frank dan Liliana menyempurnakan teori dari Tyler sebelumnya. Lillian Moller Gilbert merupakan psikolog wanita pertama yang berkontribusi pada perkembangan awal psikologi industri dan organisasi. Moller Gilbert mengemukakan efek dari stres dan kelelahan pada tenaga kerja. Sementara itu, suaminya Frank Gilbert adalah pioner dari teknik industri manajemen. Kemudian, tokoh yang keempat yaitu ada Hugo Munsterberg. Hugo menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan sosial pada organisasi tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan psikologi industri organisasi pada masa Perang Dunia Pertama yang dimulai dari tahun 1917 hingga 1918. Pada masa ini hal yang berpengaruh pada perkembangan PIO ialah adanya suatu alat tes yang diciptakan oleh Robert Yerkes yang bernama Army Alpha dan Army Beta. Pada saat ia menjabat sebagai Presiden Amerika Psychology Association, pada saat itu ia membuat Army Alpha dan Army Beta ini sebagai prosedur tes penerimaan tentara, yang mana prosedur ini ia gunakan untuk melihat kesehatan mental dari calon tentara dan turut menganalisis motivasi dan moral dari para prajurit tersebut. Nah, adapun dari kedua tes ini, yang pertama itu ada seri Army Alpha. Seri ini tujuan untuk mengetes intelijensi umum yang dimiliki oleh calon tentara pada saat itu. Dan yang kedua ada tes Army Beta, yang mana tes ini dikhususkan untuk bagi calon tentara yang buta aksara dan tidak dapat berbahasa Inggris pada saat itu. Nah, yang kedua ada Job Analysis and Performance Appraisals. Nah, tes ini dibuat oleh Walter D. Scott, yang mana Walter D. Scott dan asosiasinya berinisiatif membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job analysis pada US Army untuk sektor privat pada saat itu. Nah, Walter ini sendiri melihat perkembangan spesifikasi pekerjaan pada petugas di US Army sebelum ia memulai firma konsultasinya. Nah, selanjutnya adalah perkembangan PIO atau psikologi industri organisasi pada antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ada 3 poin besar yang mencakup perkembangan psikologi industri organisasi pada masa ini. Yang pertama itu adalah fungsionalisme. Nah, atau yang dikenal dengan psikologi fungsionalisme. Tokoh yang paling berpengaruh dalam psikologi fungsionalisme ini ialah Walter Brigham,
yang mana fungsionalisme ini menitik beratkan pada adaptasi manusia pada lingkungannya. Ia membangun badan riset psikologi fungsionalisme di Carnegie Institute dengan tujuan untuk memecahkan masalah melalui penelitian. Dan akhirnya badan yang dibangun, badan riset ini berfokus pada penempatan minat karir seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya. Artinya ia menyesuaikan seseorang itu atas kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan bidang-bidang yang tersedia dalam pekerjaan yang disediakan perusahaan yang ada pada masa itu. Nah, yang kedua itu psychological corporation. Nah, psychological corporation ini dibuat oleh James Kettle dengan tujuan untuk memajukan psikologi dan mempromosikannya ke dalam ranah industri untuk memicu daya tarik terhadap konsumen. Artinya James Kettle ini dia menggunakan ilmu psikologi untuk berbisnis pada saat itu. Dan ilmu psikologi ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi pada saat itu juga. Nah, yang ketiga ada Hawthorne Studies atau yang dibuat oleh Elton Mayo. Pada masa ini ia melakukan riset penelitian dari perusahaan Western Electric yang dikenal dengan Hawthorne Studies. Adapun dalam kajiannya ini sendiri ialah ia melihat ketertarikan psikologi industri dan organisasi tentang bagaimana perilaku kerja dimanifestasikan dalam konteks organisasi. Dan hasil dari risetnya ini sendiri menunjukkan kondisi psikologi sosial lingkungan kerja berpotensi lebih penting dari kondisi fisik lainnya. Yang artinya lingkungan sosial dari seorang individu tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam ia melaksanakan pekerjaannya pada saat itu. Di sini saya akan membahas mengenai masa Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1941 sampai dengan 1945. Nah, jadi apa saja sih perkembangan yang terjadi pada masa Perang Dunia II ini? Yang pertama bisa kita lihat pada masa Perang Dunia II ini, penggunaan assessment center dan juga penggunaan alat tes itu juga sudah mulai berkembang. Nah, selain itu, perempuan juga sudah banyak mengisi posisi-posisi untuk melakukan pekerjaan. Karena pada saat itu, laki-laki diwajibkan untuk mengikuti militer. Yang selanjutnya itu mulai berkembangnya penelitian tentang moral kerja dan gaya kepemimpinan. Di antara teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Pasca Perang Dunia berlangsung dari tahun 1946 sampai tahun 1963. Terjadi ledakan ekonomi setelah Perang Dunia II yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologi, industri dan organisasi, dan berbagai spesialisasi lainnya. Tahun 1950 hingga tahun 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja. Pada masa ini, Maslow dan Carl Rogers mengemukakan teori motivasi, di mana teori tersebut menjadi dasar dari Human Relation Movement. Juga Planangan mengemukakan critical incident teknik, yaitu yang berguna dalam memahami pekerjaan. Penerapan psikologi dalam bidang penjualan juga mulai berkembang di masa ini, di mana ada penelitian mengenai perilaku konsumen. Kebiasaan mengambil keputusan pembelian dikaji dan diteliti. Bidang pelatihan dan pengembangan individu didasarkan pada penerapan prinsip psikologi mulai dikaji juga dalam masa ini. John Locke mengemukakan teori motivasi di akhir tahun 1960. Teori John Locke ini dikenal sebagai goal dari setting teori. Pada masa ini, banyak teori yang muncul, seperti two-factor teori yang dikemukakan oleh Herbert. Lalu, teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingent models of leadership dikemukakan oleh Fred Fieder, dan Broad Organization yang dikemukakan oleh Marx. Selanjutnya ada Katz dan Kuhn pada akhir tahun 1960-an mempublikasikan buku yang berjudul The Social Psychological of Organization. Buku ini merupakan buku klasik psikologi industri dan organisasi. Sejarah pasca Perang Dunia, psikologi industri dan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah masuknya psikologi industri dan juga organisasi. Nah, psikologi industri dan juga organisasi ini merupakan sebuah ilmu, pengembangan ilmu yang sejarahnya itu masih relatif baru gitu. Jadi sejarah khusus terkait dengan psikologi industri organisasi ini
masih sangat sulit untuk dirunut dan juga terkait dengan ketepatan waktunya itu yang masih tidak pas. Nah, tapi psikologi industri dan juga organisasi ini dia terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Nah, menurut Wijono terkait dengan psikologi industri organisasi ini sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan bahwa psikologi industri dan juga organisasi mulai dikenal pada tahun 1903. Nah, ketika Walter Dillscott menuliskan tentang The Theory of Adversity yang menunjukkan akan adanya awal mula psikologi dipublikasikan pada bisnis. Nah, di Indonesia sendiri terkait akan psikologi industri organisasi dia hanya sebatas ilmu, tidak lebih dari itu. Nah, psikologi sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an. Dan psikologi ini dia masih disebut dengan ilmu yang masih sangat baru dan juga masih dikembangkan pada tahun tersebut. Nah, karena dikatakan sebagai ilmu baru, psikologi mulai dikenal dan juga mulai dikembangkan pada tahun 1050-an. Ini dapat kita ketahui dengan berbagai kegiatan-kegiatan tes psikologi yang dilakukan pada tahun tersebut. Tes psikologi ataupun alat tes psikologi yang dimunculkan pada tahun tersebut itu dilakukan di Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan juga Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyeleksi masuk sekolah menengah keguruan teknik serta adanya pengukuran psikometris untuk keperluan penjurusan sekolah tersebut. Nah, tes psikologi yang dilakukan oleh Pusat Psikologi Angkatan Darat di Bandung, tujuannya juga untuk apa? Untuk dapat menyeleksi dan juga penjurusan bagi para anggotanya. Nah, berdasarkan pada pengukuran psikometris. Nah, jadi muncul alat-alat tes psikologi yang saya kemukakan tadi itu pertama dari yang dilakukan di Balai Psikoteknik dan yang kedua itu dilakukan di Psikologi Angkatan Darat di Bandung. Nah, dengan dimunculkannya kedua alat tes ini sehingga psikologi industri dan organisasi itu mulai dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Nah, kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 3 Maret 1953, dia melalui Profesor Slamet Iman Santoso yang membuka jurusan. Nah, kemudian Profesor Slamet Iman Santoso ini yang membuka jurusan perkuliahan psikologi pertama di Universitas Indonesia. Nah, sejak saat itulah psikologi resmi diajarkan di bangku perkuliahan. Nah, kemudian mulai nih pada tahun 2015, khususnya di Indonesia sendiri, sudah banyak mengalami kemajuan. Salah satunya itu banyak muncul praktik-praktik psikologi industri organisasi seperti adanya praktik surat izin pada tahun 2016-an itu terkait dengan psikologi industri dan organisasi. Tentang perkembangan psikologi di Indonesia juga ditandai dengan adanya banyak pendirian lembaga-lembaga seperti adanya pendirian lembaga pendidikan asisten psikologi yang juga kebudayaan Republik Indonesia yang dilebur ke dalamnya menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan, yaitu pada tanggal 3 Maret 1953. Nah, selanjutnya itu, lembaga pendidikan psikologi juga berkembang menjadi jurusan psikologi, atau seperti yang kita kenal sekarang itu ada jurusan psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, sedangkan bagian psikologi kejuruan dan perusahaan, sekarang itu dia mulai berkembang menjadi bagian psikologi industri dan juga organisasi. Nah, psikologi industri dan juga organisasi mulai muncul nih dan juga mulai diajarkan di bangku perkuliahan. Terkait dengan penjurusan sekolah, berubah menjadi ilmu yang dapat dikembangkan teorinya melalui penelitian-penelitian yang dilakukan di bangku perkuliahan tersebut.